Kita tuh sekarang menjualkan rata-rata adalah masih barang mentah atau barang setengah jadi. Yang kedua, kita tuh malah menjadi basket size-nya perusahaan luar. Tuh. Kita tuh hanya dianggap sebagai basket size angka, wow Ya. Indonesia 280 juta nih, UMR segini, jual aja sabun saset, pasti cuan. Tapi kita tuh lupa untuk melirik bahwa kita juga punya market loh di luar. Dan cara satu-satunya adalah dengan sekolah, keluar, oke. Dan kita berharap supaya banyak orang Indonesia, saya malah berharap orang pinter ini kerja di perusahaan luar sampai CEO, Pak. Siap. Jadi jangan malah pinter ditarik. Enggak, saya malah berharapnya saya sendiri, saya tuh pengen banget ada CEO satu perusahaan kayak Microsoft tuh dari Indonesia. Itu akan game changer banget. Amin. Amin. Tapi kalau sebelum dia jadi CEO terus ditaruh balik ke sini, selesai. Jadi kita bukan nggak nasionalis. Bentuk nasionalisme itu adalah ketika salah satu talenta terbaik kita itu memimpin salah satu perusahaan multinasional, Ya. internasional malah. Dan ketika kita tarik, mereka tuh akan menularkan budaya-budaya inovasi itu. Ya. Nah kalau kita hanya menjadi komoditi terus, jadi baru naik karir, tarik balik, itu nggak akan jadi. Tuh. Saya pernah menyampaikan sebelumnya juga. Ngebayang nggak kalau CEO-nya Microsoft itu namanya Bambang. Kalau CEO-nya Google namanya Komeng. Wah itu Ya akan ngeri tuh Pak. Itu akan lebih nasionalis. Betul, betul. Karena nilai yang bisa dicurahkan di Indonesia oleh mereka atau diaspora itu gila. Setuju Pak. Dan kalau Google atau Microsoft ke sini dipimpin oleh Bambang dan Komeng, mereka berpikir untuk melakukan investasi dengan jumlah yang gede banget, bukan Iya. ecek-ecek. Iya kan? Betul, setuju banget. Dan itu yang seringkali saya sampaikan dalam konteks brain circulation atau brain linkage, bukan brain drain. Nggak apa-apa mereka ke sana, nimba ilmu, meniti karir dan selama 10, 20, 30 tahun. Tapi kalau mereka bisa sampai di puncak Everest-nya, iya kan? Ya saya pernah ngomong gini juga, tapi itu yang harus di scale supaya orang-orang Indonesia itu bisa menguasai di dunia. Betul. Tapi itu nggak akan kejadian kalau IQ-nya 78,9. Kalau PISA-nya nomor 69 dari 81. Kalau nggak bisa bercerita seperti Anda. Jadi ini masalahnya udah bukan mikro ya? Sangat makro. Dan gini loh, kalau saya di luar itu kalau saya jajarin orang dari negara A, B, C, D, E, terus ada India. Kognisinya semuanya sama. Tapi yang paling bisa bercerita itu adalah orang India. Itu alasan mereka kenapa jadi CEO dapat trust ya? Karena mereka bisa bercerita. Ya, Dan dibekali dengan kognisi. Orang yang berkognitif, high cognition, yang bisa bercerita. Iya. Dan kalau kita memiliki 1 atau 2 CEO di perusahaan internasional tuh brand trust dari global trustnya tinggi, Pak. Dan akan menundang, oh ternyata SDM Indonesia nggak kalah. Iya. Dan kita tuh kekurangan itu. Makanya saya tuh termasuk yang kemarin setuju kalau orang udah di luar, oke ya apa-apa, tapi kamu buktiin sesuatu di luar. Titik karir sampai tertinggi.